Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Mulaya Aziza, eh, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian yang berjudul Perancangan Pemesanan Tiket Travel Berbasis Web pada PT Dharma Jasa Utama. Oke, dan latar belakangnya tersebut, pariwisata menjadi solusi populer bagi masyarakat Indonesia untuk mengatasi kebosanan akibat rutinitas pekerjaan yang padat di era digital. Pelaku bisnis travel, termasuk PT dan Jasa Utama, berlomba-lomba menawarkan paket wisata yang sangat menarik. Saat ini, PT Dharma Jasa Utama masih melayani pemesanan via chat atau telepon yang kurang efisien. Oleh karena itu, perusahaan berencana untuk membangun website untuk mempermudah dan mempercepat proses pemesanan paket wisata bagi pelanggan, serta mengikuti tren penjualan online agar terlihat lebih profesional. Selanjutnya, ada landasan teori. Nah, ada landasan dasar menurut sistem. Sistem adalah kumpulan orang yang saling bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk suatu kesatuan yang melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan. Sistem memiliki beberapa karakteristik atau sifat yang terdiri dari komponen sistem, pemasukan sistem, keluaran sistem, pengelolaan sistem, dan juga sasaran sistem. Selanjutnya, informasi. Nah, menurut Hutahean 2015 berpendapat bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Sumber informasi adalah data, dan data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian event adalah kejadian yang terjadi pada saat tertentu. Selanjutnya ada sistem informasi. Menurut Surya Dharma dan Triani 2019 berpendapat bahwa suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Selanjutnya, ada bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan yang pertama adalah HTML. Menurut Purnama dan Watriatos berpendapat bahwasanya HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language adalah bahasa standar pemrograman untuk membuat suatu website yang bisa diakses dengan internet. Yang kedua ada CSS. Menurut Lawenusa 2020 berpendapat bahwa CSS atau Cascading Style Sheet secara sederhana adalah sebuah metode yang digunakan untuk mempersingkat penulisan teks HTML seperti font, color, teks, dan table menjadi lebih ringkas sehingga tidak terjadi pengulangan penulisan. Selanjutnya ada JavaScript. Nah, JavaScript adalah bahasa script yang disisipkan pada kode HTML dan diproses dari sisi klien, yaitu sering disebut client side. Bahasa ini menjadikan dokumen HTML menjadi semakin luas. Nah, selanjutnya ada Bootstrap. Nah, menurut Enterprise 2016 berpendapat bahwa Bootstrap adalah framework front-end yang diinstuti dan powerful untuk pengembangan aplikasi web yang lebih cepat dan mudah. Bootstrap ini menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, Bootstrap dikembangkan oleh Mark Otto dan Job Thornton dari Twitter. Selanjutnya, bahasa yang digunakan adalah Laravel. Nah, Laravel adalah menurut Supriyadi dan Sulaiman 2019 berpendapat bahwa Laravel adalah salah satu framework PHP terbaik yang dikembangkan oleh Taylor Otwell. Proyek Laravel dimulai sejak tahun 2011. Nah, awal mulanya proyek ini dibuat karena Otwell sendiri tidak menemukan framework yang up to date dengan versi PHP. Selanjutnya ada basis data. Nah, basis data atau database, biasa kita sebut dengan database, atau lemari arsip ya, sesungguhnya memiliki prinsip kerja atau tujuan yang sama.
Nah, prinsip utamanya adalah pengaturan data atau arsip. Tujuannya untuk kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsipnya. Nah, perbedaannya terletak di media penyimpanannya yang digunakan. Jika lemari arsip itu dia menggunakan lemari sebagai media, kalau eh, basis data dia menggunakan elektronik seperti disk, yaitu ada flash disk, hard disk, dan micro SD. Nah, basis data ini yang pertama ada MySQL. Nah, MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data atau DBMS yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta pengguna di seluruh dunia. Nah, MySQL merupakan server yang melayani database untuk membuat dan mengolah database yang diperlukan. Nah, dia ini diperlukan sebuah perintah untuk menjalankannya. Dia mempunyai perintah khusus yaitu query yang disebut dengan query atau perintah. SQL selain itu, menurut Adi Nugroho, dia mengemukakan bahwa MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirim data dengan cepat, multi-user, serta menggunakan perintah standar SQL atau Structured Query Language. Selanjutnya ada Laragon. Nah, Fujimaru berpendapat bahwa Laragon ini merupakan universal development environment yang portable, ringan, cepat, serta simple yang digunakan dalam pemrograman PHP, mode JS, Python, Java, Go, dan Ruby. Tuh ya. Nah, selanjutnya ada SDLC, yaitu System Development Lifecycle. Nah, menurut Rosa, SDLC ini adalah dia proses pengembangan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya. Gitu ya. Dia berdasarkan best praktik atau cara-cara yang sudah teruji dengan baik. Selanjutnya ada UML. Ada Unified Modeling Language. Nah, ini adalah bahasa yang menguraikan spesifikasi yang sudah standarisasi untuk tujuan pemodelan suatu objek atau kumpulan diagram-diagram yang sudah memiliki standar untuk pembangunan perangkat lunak berbasis objek. Nah, UML ini dia memiliki beberapa diagram, yaitu ada use case diagram, class diagram, sama activity diagram. Selanjutnya metodologi penelitiannya. Tempat penelitiannya ini dilakukan di PT Darurat Zara Utama yang sudah beroperasi pada bidang travel dan wisata yang berdiri sejak tahun 2022 dan tempatnya berada di Jalan Lujami Raya nomor 86 Pesanggerahan Jakarta Selatan. Atau dia ada di dalam Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta. Nah, bagaimana metode pengumpulan datanya? Ini di dalam pengumpulan data, penulisan memerlukan data-data yang diperlukan secara akurat dalam penelitiannya. Adapun beberapa tekniknya yaitu ada wawancara dan studi pusaka. Selanjutnya, kerangka berpikirnya terdiri dari beberapa bagian. Ada masalah, rumusan, usulan, pembuatan sistem, teknik pengumpulan data, perancangan sistem informasi pemesanan tiket travel, pengujian sistem informasi pemesanan tiket travel yang sudah bisa digunakan. Selanjutnya, metode pengembangan sistemnya bagaimana? Nah, dalam perencanaan sistem informasi pemesanan tiket travel ini, penulis menggunakan pengembangan sistem development life circle atau SDLC. Dengan metode ini memungkinkan untuk meminimalkan kesalahan pada proses sebelumnya. Karena proses pengembangan aplikasi ini secara beruntun pada proses waterfall terus mengalir ke bawah seperti air dan melewati fase-fase analisis kebutuhan, desain, penulisan program, pengujian, dan penerapan. Nah, adapun hal-hal yang berhubungan atau saling terhubung dalam metode sistem ini adalah analisa kebutuhan, desain, penulisan program, pengujian, serta penerapan dan pemeliharaannya. Nah, dalam analisa masalah ini, sebelum ke tahap pembuatan programnya, perlu adanya analisa terhadap apa saja masalah sistem yang ada dalam PT Darun Najah Zara Utama ini. Nah, lalu kita
akan diberikan usulan atas masalah tersebut serta akan mendapatkan kebutuhan tambahan dalam pembuatan sistem pemesanan tiket travel tersebut. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada analisa sistem usulannya. Nah, ini berawal dari ketika pembeli akan mendaftarkan dirinya melalui website. Dan setelah berhasil, maka pembeli bisa melakukan login ke sistem untuk memesan tiket travel yang sudah dipilih. Setelah itu, pembeli melakukan pembayaran dan ketika transaksi itu sudah berhasil, pembeli itu akan menerima tiket travel yang sudah dipesan sebelumnya. Nah, sedangkan admin bisa melakukan login ke dalam sistem dashboard admin dashboard admin dan bisa menambahkan, menghapus atau mengubah paket travelnya tersebut. Gitu ya. Selanjutnya ada analisa kebutuhan perangkatnya. Nah, ini berguna untuk mengetahui perangkat apa saja yang digunakan dalam pembuatan sistem tersebut, meliputi perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. Nah, cukup sekian presentasi metodologi penelitian saya tentang perancangan pemesanan tiket untuk PT dan Jasa Utama. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.